Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Festian Dani Azwar Anas, dan juga Bapak Haji Sugira selaku Wakil Bupati. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, Kapolres atau yang mewakili, Dandim atau yang mewakili, dan Lanal atau yang mewakili, Pak Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat dari Provinsi Jawa Timur, Pak Sekda, Kepala-Kepala Dinas, dan juga tamu undangan dari Situbondo, Bondowoso, dan juga Jember. Yang saya hormati para akademisi dari perguruan tinggi yang hari ini hadir, termasuk para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, baik yang hadir pada hari ini maupun yang ikut melalui Zoom meeting. Syukur alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka agenda rutin tahunan, yakni Musrenbang RKPD tahun 2025, yang juga ini juga istimewa karena pada hari ini pula kita akan merencanakan proyeksi pembangunan untuk 20 tahun mendatang yang kemudian dikemas dalam istilah RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberi keberkahan dan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita bisa terlaksana dengan baik karena muara utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya mewakili pimpinan dan juga anggota DPRD yang juga tadi secara mendadak Pak Sek saya ditelepon. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini karena memang pemerintahan daerah adalah bagian dari sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Tentu menjadi penting dalam forum ini untuk bisa merumuskan, merencanakan pembangunan daerah dalam 1 tahun dan juga dalam upaya 20 tahun mendatang. Karena sesungguhnya RPJPD, kemudian RPJMD sampai pada RKPD yang kita rumuskan, tentu dasar utamanya adalah RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan alhamdulillah sesuai dengan tupoksi kita di lembaga legislatif, kita kemarin sudah mengesahkan Perda RT/RW yang itu menjadi dasar proyeksi pembangunan kita untuk 1 tahun, 5 tahun, bahkan juga untuk proyeksi 20 tahun yang akan datang. Nah, dalam konteks ini kita menyadari bahwa betapa penting mindset kita untuk bisa bagaimana melakukan upaya-upaya perbaikan ke depan, dan tentu semangat kita ke depan bagaimana lebih baik daripada tahun yang lalu. Maka APBD itu bukanlah suatu tujuan. Berapa besaran APBD bukanlah tujuan. Tapi APBD adalah bagian dari instrumen, alat untuk mensejahterakan rakyat. Maka saya mewakili pimpinan dan anggota DPR pada kesempatan ini tentu bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik dengan legislatif dan maupun dengan eksekutif. Karena sesungguhnya dalam proyeksi pembangunan yang hari ini kita rumuskan, setidaknya ada 4 pendekatan, baik itu secara politik, baik itu secara teknokratik, partisipatif maupun bottom up maupun top down. Maka tadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan dari provinsi terkait dengan harapan-harapan, yang pertama adalah bagaimana pembangunan berorientasi pada hasil. Maka dalam rumus pembangunan kita kalau kepada hasil, dampaknya jelas, benefitnya jelas, impactnya jelas untuk kepentingan rakyat. Yang kemudian pedomannya harus indikator kinerja utama, tidak hanya sekedar anggaran terserap, tapi dampaknya tidak jelas, manfaatnya tidak nyata. Yang kedua terkait dengan kemudahan investasi. Maka seluruh potensi-potensi Banyuwangi yang hari ini dikelola bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif, tentu butuh bangunan komunikasi yang baik, butuh sinergi yang baik dalam rangka muaranya untuk mensejahterakan masyarakat Banyuwangi.
Sehingga kalau kita mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang namanya perencanaan itu didefinisikan bahwa suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki. Maka hari ini kita berharap seluruh elemen unsur masyarakat Kabupaten Banyuwangi hadir dalam upaya bagaimana merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Tidak hanya urusan infrastruktur, tapi bagaimana juga konsentrasi kita menitik beratkan pada urusan pembangunan SDM yang itu menjadi dasar utama untuk bisa pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, saya kebetulan dari Dapil 2, kemarin Songgon, Singojuru, Kabat, Rogo Jambi, Belimbing Sari. Nah, pada pemilu tahun ini dapilnya berubah menjadi Dapil 7, Songgon, Singojuru, Sempu. Nah, cikal bakal Banyuwangi, saya tadi melihat dari masa ke masa Bupati Banyuwangi termasuk Wakil Bupati Banyuwangi, kemudian saya teringat bahwa cikal bakal Banyuwangi ini adalah perang Puputan Bayu. Sehingga setiap tahunnya dilakukan agenda rutin renungan suci oleh Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Forkopimda. Ternyata dari tahun ke tahun itu saya kemarin tanya ke kepala desanya yang lama, itu tidak pernah mendapatkan anggaran, Mas. Maka pada forum ini saya ingin bagaimana itu menjadi rumusan untuk bisa dimasukkan anggaran terkait dengan renungan suci. Justru malah mereka-mereka itu urunan swadaya. Karena itu cikal bakal Banyuwangi, maka harapan saya bagaimana pemerintah hadir dalam rangka memberikan apresiasi dan juga support dana untuk kepentingan wilayah Bayu. Sambat Songgon hadir ya? Nah, saya baru ingat barusan Pak, karena lihat profil barusan. Saya rasa itu, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.